Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hari ini kita diberikan kesehatan, kemampuan untuk mengikuti kuliah pada mata kuliah Pancasila. Mereview dari pertemuan kemarin atau minggu sebelumnya, kita di Jumat kemarin mungkin membahas tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Ya, tentunya kemarin sudah sedikit banyak saya jabarkan terkait dengan betapa nilai-nilai Pancasila itu sebagai barometer, sebagai fondasi, sebagai regulasi, sebagai batasan kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita kaji. Ya, mungkin berbeda konteks atau kajian, sehingga itu juga bisa menyelaraskan dengan nilai-nilai yang ada. Banyak hal yang sebenarnya bicara ilmu pengetahuan kita tidak dibatasi oleh aturan sebenarnya, karena kita dalam proses mempelajari, sehingga ketika kita sudah mempelajari akan tahu batas, tahu pengembangan, tahu bagaimana ilmu itu diterapkan. Baiklah, itu yang sedikit banyak yang saya sampaikan di pertemuan yang kemarin. Untuk hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan perbedaan mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, terkait dengan mata kuliah kita, tentunya di dalam kurikulum nasional kita di seluruh Indonesia, yang saya katakan bahwa ilmu pengetahuan semua jurusan harus memahami tentang Pancasila dan kewarganegaraan, karena kita hidup di Indonesia. Tentunya kalau kita lihat, tengok ke belakang sejarah daripada kuliah atau munculnya mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, ini adalah ada yang dulu itu mungkin di era Orde Baru itu ada istilah pendidikan moral Pancasila. Ya, mungkin adik-adik tidak pernah mendapat itu. Kalau zaman saya sekolah SD MI dulu ada namanya pendidikan moral Pancasila. Kemudian seiring dengan waktu, karena dianggap bahwa Pancasila itu atau pendidikan kewarganegaraan diselewengkan, ya artinya pendidikan itu memang diselenggarakan secara masif di masyarakat, tidak di pendidikan formal tetapi di informal juga ada. Makanya dulu itu ada penataran P4 di tingkat desa, ada ya, untuk penekanan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu. Di pendidikan formal juga mulai dari SD, SMP sampai SMA, bahkan perguruan tinggi masih ada, tetapi mungkin fokusnya, tingkatannya berbeda. Nah, kemudian yang kita bicarakan hari ini adalah di pendidikan Pancasila di kewarganegaraan di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi juga dulu itu pernah bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu jadi satu. Jadi mata kuliahnya menjadi PPKN ketika itu. Nah, kemudian ada perubahan zaman dan penekanan sehingga ada pemisahan. Ada istilah pendidikan Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan. Kalau di FISIP dulu itu ada kewiraan. Ya, kalau FISIP memang bidangnya, karena yang sedikit banyak berbicara tentang sosial, masyarakat, apalagi berbicara tentang negara. Tetapi di prodi-prodi yang lain itu hanya mungkin sekedar pengembangan atau pengkayaan pemahaman tentang Pancasila dan kewarganegaraan, sehingga mungkin sebatas itu. Nah, mungkin adik-adik nanti di kurikulum yang baru istilah pendidikan Pancasila, pendidikannya dihapus, diganti Pancasila dan kewarganegaraan. Sebenarnya ini sepaket sebenarnya, tetapi mungkin apa yang menjadi titik fokus atau kajiannya seperti apa, sehingga mungkin dipisahkan. Nah, nanti mungkin adik-adik akan, kalau di Universitas Islam Majapahit, insya Allah pada semester 3 kalau nggak salah, nah, ini akan dipisahkan. Yang dulunya mungkin ada sebagian fakultas selain fisik itu sendiri-sendiri, jadi satu.
kayak di teknik, di FKIP, di PAI, di ekonomi dulu mungkin jadi satu PPKN ya. Tapi karena aturannya harus disamakan, maka semua prodi harus sama, dipisahkan antara pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang menjadi persoalan apa sih Pak, bolak-balik bahas itu aja seperti itu. Kemarin kita sudah bahas tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Maka yang kita pahami di sini apa sih dan mengapa Pancasila dan kewarganegaraan harus dipisahkan agar lebih paham. Secara umum kalau kita bicara mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan itu kalau Pancasila bisa dikatakan sebagai teorinya. Kalau kewarganegaraan sebagai prakteknya atau implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu. Nah, ini secara umum. Tetapi kalau kita bedah satu persatu atau mungkin secara detail bisa dikatakan misalnya terkait dengan perbedaan dari segi hakikat dan fokus kajian. Ya, misalnya pendidikan Pancasila atau mata kuliah Pancasila ini mempelajari Pancasila itu sebagai ideologi negara, dasar negara, pandangan hidup, dan nilai-nilai filosofi dari bangsa kita. Artinya di sini bahwa Pancasila itu dipahami sebagai ide dasar, sebagai cita-cita. Kalau bahasa Indonesia mungkin temanya apa? Bukan judulnya, tapi temanya apa. Jadi ideologi itu bisa dikatakan sebagai prinsip dasar negara kita apa, atau gitu. Sekaligus menjadi dasar, sekaligus menjadi fondasi. Ya, mungkin boleh menggunakan istilah-istilah yang lain atau pemahaman yang lain, tetapi di negara kita mensepakati Pancasila, 5 sila itu yang menjadi dasar pemikiran kehidupan berbangsa dan negara. Sehingga itu bisa dikatakan sebagai pandangan hidup, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai itu, dan sekaligus menjadi nilai-nilai filosofis. Nilai-nilai filosofis berarti nilai-nilai yang menjadi tolok ukur. Artinya kalau kita melihat nilai filosof atau filsafat Pancasila bisa dilihat dari sisi ontologinya seperti apa, epistemologinya seperti apa, kemudian aksiologinya seperti apa. Sehingga fokus daripada kajian Pancasila itu isinya adalah nilai, moral, filsafat, dan etika. Nilai berarti sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang disepakati. Kenapa harus disepakati? Karena kita hidup bersama, yang tentunya setiap kelompok, setiap masyarakat, setiap partai politik itu punya tataran nilai masing-masing dalam kehidupannya masing-masing. Apalagi genealogi dari negara kita itu adalah berbasis kerajaan-kerajaan. Tentunya di dalam nilai-nilai kehidupan berbangsanya berdasarkan suku ras kerajaan yang pernah dijalani. Tetapi kita ngomong NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita punya kesepakatan, punya tata nilai yang sama. Ya. Walaupun agamanya berbeda, tetapi itu menjadi tataran nilai sebagai tolok ukur di situ. Berbicara tentang moral, berarti ngomong karakter, ngomong ideologi. Inilah yang dibahas di dalam. Belum lagi kalau ngomong filsafat. Filsafat berarti kalau tadi saya sampaikan ada ontologi. Ontologi itu berarti materialnya, objek kajiannya. Berarti ada sosial, ada masyarakat, ada suku, ada ras, dan sebagainya. Ya, ngomong etika berarti kalau enggak penilaian-penilaian secara etik, berarti munculnya Pancasilais dan sebagainya. Dalam Pancasila itu menekankan pemahamannya dalam dimensi filosofisnya, historisnya, normatif. Yo pasti kalau ngomong filosofis berarti ngomong idealisnya, yang seharusnya seperti apa. Kita tahu mungkin ya jenis filsafat. Filsafat itu adalah ilmu cara
mencari atau memahami sebuah ilmu, mendekati sebuah kebenaran sesuai dengan ruang dan waktu kondisi masyarakat yang ada di negara kita. Yang kita sadari bahwa kebenaran itu hanya milik Tuhan, Rek. Artinya Pancasila ini juga budidaya dari masyarakat, sehingga ya begitulah kemampuan manusia. Nah, kemudian historisnya. Jadi pemahaman di Pancasila itu kita bicara tentang historis artinya sejarahnya. Tadi saya sampaikan bahwa genealogi negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbasis kerajaan-kerajaan, di mana kerajaan itu juga mempunyai ciri khas sesuai dengan adat istiadatnya. Dan kita tahu banyak kerajaan-kerajaan besar yang pernah menguasai sepertiga benua di Asia Tenggara, Sriwijaya, Demak, dan sebagainya. Tentunya mereka punya background, punya pengalaman, punya historis yang berbeda-beda. Tetapi dalam konteks kenegaraan kita coba dirangkum, coba diadopsi menjadi sebuah satu kesatuan nilai, yaitu namanya Pancasila. Tentunya ketika ngomong prinsip dasar, cita-cita, yo normatif, masih bisa dijabarkan. Pokoknya cantik gitu, misalnya seperti itu. Cantik sing piye kan. Nah, artinya cantik itu bisa diinterpretasikan, ada indikator-indikatornya seperti itu. Dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Artinya apakah nilai-nilai Pancasila itu tepat atau cocok diterapkan di negara kita dari masa dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Walaupun tentunya Pancasila juga tidak haram untuk dievaluasi, dirubah, atau boleh sebenarnya. Tetapi mungkin kalau memang masih efektif, atau mungkin ada amanah dari leluhur kita bahwa udah inilah kamu terapkan. Tentunya yang kita tahu adalah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, cita-cita luhur bangsa kita atau adiluhung kalau kita itu ya Pancasila itu. Artinya orang Indonesia, bangsa Indonesia harus berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, musyawarah, berkeadilan, sehingga hidup sejahtera. Nah, itu mungkin sekilas atau sedikit banyak tentang Pancasila. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan, tadi saya sampaikan di awal secara umum, mungkin ini implementasinya. Jadi nanti kalau ada adik mempelajari kewarganegaraan, hubungannya antara warga dan negara. Jadi wis prakteknya yopo, termasuk hak, bicara tentang kewajiban, berbicara tentang partisipasi, berbicara tentang kehidupan berdemokrasi, seperti itu. Nah, fokusnya di sini adalah kajian tentang konstitusi. Artinya penafsiran dari Pancasila itu menjadi sebuah regulasi, menjadi sebuah aturan. Sama halnya ketika ada adik seorang Muslim, Islam misalnya. Pancasila itu ibarat kitab sucinya, syahadatnya, rukun imannya, seperti itu. Penafsirannya apa? Al-Quran, Rek. Itu konstitusinya Al-Quran, karena orang Muslim. Undang-undangnya apa? Ya hadis, Pak, ijma, qiyas, atau bisa juga usul fikih, itu peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, tapi kalau kita ngomong negara Indonesia, ya Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45. Jadi ono syahadat itu Pancasila, Al-Quran itu Undang-Undang Dasar 45. Maka ketika kita sepakat dengan negara Indonesia, walaupun kita Muslim yang meyakini syahadat dan Al-Quran sebagai dasar prinsip hidup kita, tetapi ketika ngomong konteks kehidupan berbangsa, bernegara, ya Undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini yang menjadi pemikiran ketika ngomong mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sehingga mata kuliah atau kajian itu kita hanya di kalau kewarganegaraan kita bicara tentang konstitusi. Jadi
nanti adik-adik kalau nanti di yang ngajar pendidikan kewarganegaraan pasti akan membahas tentang konstitusi. Apa konstitusi itu? Ada konstitusi, ada konstitusional, ada konstitusionalisme. Nah, itu akan dibahas di situ. Ada juga berbicara tentang sistem politik. Bagaimana rekrutmen kepemimpinan yang ada di negara kita. Atau bagaimana ketatanegaraan di negara kita. Kalau ngomong politik di negara kita ada istilah trias politika. Ya. Jadi ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ada yang membuat undang-undang, ada yang melaksanakan, ada yang mengawasi. Kalau legislatif siapa? Ya DPR. Perwakilan-perwakilan mereka-mereka yang tugas fungsinya membuat sebuah kesepakatan dalam kehidupan bernegara kita terkait dengan tatanan kehidupan sesuai dengan bidang yang dibuat. Undang-undang pendidikan, undang-undang kesehatan, nah, bagaimana implementasi dari kehidupan pendidikan di negara kita, maka muncullah undang-undang pendidikan. Bagaimana pelayanan kesehatan, maka muncullah undang-undang tentang pelayanan kesehatan. Nah, itu tugasnya legislatif untuk menyusun, menetapkan, yang mengesahkan pemerintah, yang melaksanakan siapa? Pemerintah. Itu kalau di dalam kajian kita. Jadi di dalam kehidupan demokrasi juga diatur di situ. Jadi mata kuliah atau sub bagian kalau di dalam pembelajaran itu sub CPL-nya, capaian. Jadi di sini nanti di kewarganegaraan itu akan membahas tentang itu. Jadi ono membahas tentang konstitusi, tentang HAM, tentang gender, kebebasan berpendapat, kemudian ada multikulturalisme, ada istilahnya identitas nasional kita. Multikulturalisme berarti bicara tentang kebudayaan. Ya, kalau di mata kuliah di UNIM itu ada budaya Nusantara misalnya, itu paling tidak nanti di pendidikan kewarganegaraan ada membahas tentang itu. Kemudian di dalam pendidikan kewarganegaraan ini ada aspek menekankan aspek yuridis. Jadi aspek tentang bagaimana sih peraturannya, bagaimana sih kesepakatannya tentang kehidupan kita. Istilahnya konstitusional. Artinya sah. Di Indonesia itu enggak hanya seperti ini, diperbolehkan seperti ini. Nah, jadi kalau Anda apa sih yang di negara kita nggak ada aturannya? Pakai hijab aja ada aturannya, pakai kacamata aja ada aturannya. Loh, kacamata diatur ya apa Pak? Loh, ketika Anda foto ijazah itu kalau dulu mungkin boleh pakai kacamata tapi nggak boleh hitam. Kalau sekarang mungkin nggak boleh. Kalau foto-foto identitas, KTP, ijazah, yang mungkin kacamatanya dilepas, nggak pakai kacamata kalau sekarang. Nah, itu salah satu contoh aturan-aturan di dalam kehidupan ya, kita akan dibahas seperti itu. Banyak lagi, terserah nanti tergantung pada silabus yang dibuat oleh dosennya. Tetapi intinya di dalam pendidikan kewarganegaraan itu akan bahas tentang itu. Ada civic engagement atau bisa juga praksis kewarganegaraan seperti apa. Isi oposisi caranya urip di Indonesia itu seperti apa. Misalnya kalau hari ini tentang kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan pendapat itu yang bagaimana? Apakah kita harus menyuarakan sebagai warga negara terhadap perencanaan, pembangunan, atau bisa juga tentang pelayanan di negeri? Kalau dulu mungkin lewat surat, kirim surat ke dinas apa, ke kementerian apa seperti itu. Kalau sekarang mungkin tinggal chat aja di media sosial atau ada dokumen, foto, video dan sebagainya, bisa. Nah, itu nanti dibahas di dalam pendidikan kewarganegaraan.
Kemudian dari sisi perbedaan segi tujuan pembelajaran, ya, bahwa tujuan daripada pendidikan Pancasila itu adalah agar mahasiswa mempunyai pemikiran filosofis yang etis sesuai dengan Pancasila. Filosofi ini apa sih? Artinya hakikatnya apa? Nek wong muslim itu kan ono syariat, ono hakikat, ono marifat. Nah, itu. Tapi ini konteksnya adalah kenegaraan. Jadi dalam konteks pembelajaran itu Pancasila bicara tentang filosofisnya dan etisnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menanamkan karakter Pancasila dalam sikap, perilaku, dan pengambilan keputusan. Ya. Artinya norma-norma atau kaidah-kaidah di dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat itu sesuai dengan karakter nilai-nilai Pancasila, yaitu Pancasila itu ketuhanan, kemanusiaan, ya, persatuan, musyawarah, keadilan. Kemudian tujuan berikutnya adalah menginternalisasi Pancasila sebagai paradigma ilmu, sudut pandang. Bisa juga menjadi etika ilmiah, sehingga menjadi pedoman moral bangsa. Sedangkan tujuan pembelajaran bagi kewarganegaraan itu adalah membentuk mahasiswa agar menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Itu tentunya. Jadi penekanan di sini adalah partisipasinya kalau kewarganegaraan itu, bahwa Anda adalah bagian dari negara kita, walaupun mungkin ada mekanisme yang diatur. Tujuan belajar kedua yaitu menumbuhkan kesadaran hukum. Ini kalau pendidikan kewarganegaraan. Kesadaran hukum, kesadaran politik, kesadaran kewarganegaraan, sehingga partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Artinya juga terlibat dalam proses penentuan, pengambilan kebijakan, baik melalui cara-cara kalau memilih pemimpin ya lewat pemilu. Kalau memilih kebijakan bisa tulis surat, bisa media sosial, atau bisa juga menyalurkan aspirasi kepada jalur-jalur politik, sehingga itu masuk dalam ranah kebijakan negara, ya, lewat partai politik. Itu caranya seperti apa? Itu yang dipahami di dalam metode pelajaran kewarganegaraan, sehingga bisa mengembangkan analisis atau juga terhadap isu-isu konstitusi, pemerintah, politik, atau bisa juga kebijakan publik, atau bisa tentang HAM dan sebagainya. Jadi adik-adik harapannya ketika ngomong pendidikan, memantau, mempelajari pendidikan Pancasila, berarti harus bisa kritis. Misalnya Anda menanggapi persoalan tentang perempuan atau gender di Indonesia seperti apa. Karena kita tahu bahwa partisipasi publik atau bisa juga data kependudukan atau bisa data pemilih perempuan dan laki-laki hampir sama, bahkan terkadang lebih banyak perempuan walaupun tidak banyak sekali, ya, antaranya 50, 60, ada 51, ada 50 itu. Dan ketika ngomong partisipasi publik pemilu itu yang banyak hadir malah yang perempuan. Kalau di desa itu waktu pemilu yang banyak bisa hadir malah yang perempuan. Sing lanang kadang alasan, males tanya nyambut gaya ada seperti itu. Atau ada juga yang lain, wah percuma, lebih baik saya golput. Nah, perempuan kan tidak banyak pikir. Kemudian dari sisi materi, ya, ruang lingkup materi, ruang lingkup mata kuliah Pancasila itu berbicara tentang sejarah perumusan Pancasila. Jadi bagaimana sih kok
bisa muncul sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa. Ya, tadi bicara historis, pasti bicara itu. Kemudian kalau kita bicara filsafat di Pancasila, karakter, maka yang bicarakan adalah ontologinya, materialnya, dasar bahan bakunya. Ada epistemologi berarti bicara tentang metodologi. Ya, kalau kita misalnya contoh istilah bahasa misalnya, masyarakat, rakyat, hikmat, itu kan bukan bahasa Indonesia, itu mengadopsi dari istilah-istilah Arab dan sebagainya. Nah, itu bagaimana penerapannya di sini? Kemudian di Pancasila juga bicara tentang ideologi dan dasar negara. Di lingkup pembelajarannya ngomong ideologi, dasar, bisa juga perbandingan. Pancasila itu hanya diterapkan di Indonesia, Malaysia enggak, Amerika enggak. Ya. Bahkan Arab Saudi pun ya orang tidak menjalankan, mengamalkan Pancasila. Tetapi mungkin mereka juga punya rumusan masing-masing sesuai dengan itu. Ya tentunya sama dengan kalian. Adik-adik walaupun seangkatan, walaupun jurusannya sama, apapun mungkin punya prinsip sendiri-sendiri. Apalagi prinsip hidup. Wong fakta nih misalnya, kenapa hari ini adik-adik pakai baju yang seleret-seleret misalnya, ada yang polos coklat, ya, dia punya prinsip masing-masing. Saya pakai seleret-seleret pak, cekak ketok lemu pak, ada yang pakai hitam, kenapa pakai hitam? Ya biar tenang pak, kan gelap itu ketenangan pak. Ya dia punya prinsip masing-masing. Ada yang pakai pink, kenapa pakai pink? Sesuai suasana hati pak. Ono sing simple, kenapa kamu pakai baju itu? Nah pak yang bersih dan sudah disetrika ini ya pak, bisa pakai hari ini. Lalu biasanya nggak pakai ini, yang tersedia ini. Ya ono sing. Ada yang pakai jaket, kenapa pakai jaket? Mau dingin pak, dekat kemas. Agak flu pak. Nah itu artinya itu prinsip, itu namanya, sehingga orang bisa mengenal sebagai identitas. Oh nek Febri ku pakane ngono, nek Mbak Intia ngono, Mbak Sadet seperti itu. Dia punya khasnya masing-masing. Kemudian yang keempat, ruang lingkup pembelajaran di materinya itu di Pancasila itu nilai-nilai Pancasila berbagai bidang, politik, hukum, ekonomi, dan makanya Pancasila sih diomong ya wis ngono niku tok. Kemudian yang kelima, internalisasi atau aktualisasi dalam kehidupan. Ya opo sih nerjemahno Pancasila kehidupan itu berketuhanan. Wis pokoke kon duwe pangeran titik. Pokoknya Indonesia harus punya agama, bah agama nih Hindu, bah Islam, pokoknya beragama. Secara administratif tertulis di dalam identitas kependudukan kita. Karena agama mau gak jelas, ya gak bener. Gue gak jelas mana, hukum sampean ya opo. Misalnya sampean mau nikah, kamu beragama apa? Saya nggak tahu pak. Lakon nikah coro yo apa rek. Dan misalnya anda beragama Kristen yo nikahnya dengan cara, atau mungkin kalau anda Muslim, wah ini musim Ramadan pak, waktunya puasa misalnya. Tapi tidak mewajibkan mereka yang tidak beragama Islam untuk berpuasa. Nah, ini kehidupan yang dipelajari. Kemudian secara sifat, materi-materi yang ada di Pancasila itu bersifat filosofis, konseptual, dan normatif. Ngomong ideal gitu ya. Nah, tapi konteks kehidupan bisa juga berbeda-beda. Yo, saya Muslim pak, Islam pak, tapi Islam KTP pak, ngono kan. Ya apa nih Islam KTP? Ya dia terdaftar sebagai seorang beragama Islam, tetapi tidak menjalankan
Ya kalau di Islam kan dilihat dari keimanannya Pak, ketakwaannya Pak. Terserah perkara dia tidak menjalankan ya urusannya sama Gusti Allah ndak wae kan. Tapi dalam konteks negara kita paling tidak ketika seseorang mempunyai agama berarti paling tidak dia punya hukum, punya dasar yang sekiranya bisa menjadi barometer atau menjadi rem lah, menjadi filternya lah dalam kehidupan. Oke, itu Pancasila. Sedangkan ruang lingkup materi dari kewarganegaraan itu berbicara tentang konstitusi dan norma-norma hukum dasar, undang-undang dasar, fondasi atau ruh dari sebuah negara. Kenapa? Ya, misalnya Indonesia undang-undang dasarnya ruwet atau dari gonjang ganjing, ya negara ini mau obat mabit. Seperti Anda misalnya, kalau ruh Anda mau obat mabit, memang semoga ini ya, sing pilek, sing watuk, sing sesak napas, wah, wah, ya apa uripmu? Ya gak tenang. Begitu juga konstitusi di negara ketika ngomong menjadi perdebatan tentang contoh usia calon atau calon kepala negara atau kepala bupati atau gubernur itu ada nek ejek gurung ada kepastian ya rame rek, bahkan sudah ditetapkan ejek rame kok ya. Nah itu kemudian sistem politik atau bisa juga berbicara tentang pemerintahan di Indonesia. Biasanya di pendidikan kewarganegaraan itu ada mata kuliah atau subnya itu sistem pemerintah Indonesia. Arti Indonesia itu kayak model pemerintahan ya apa? Presidensil kah? Kerajaan kah? Ya, atau hibrid atau parlementer lah istilahnya dulu itu. Nah, Indonesia menetapkan apa? Nek presidensil berarti kepala pemerintahnya adalah presiden. Bahkan sekarang itu sistemnya presidensil rek, tetapi dia juga menjadi kepala negara, juga kepala pemerintahan. Loh, kepala negara itu ya piye to, Pak? Ya kepala negara itu berarti dia bisa mengatasnamakan negara Indonesia ketika keluar. Nek kepala pemerintahan itu urusannya dapur, urusannya rumah tangga. Jadi koyok Pak Prabowo itu adalah kepala pemerintahan, kepala pelayan negara. Coro mandor pusat mulai. Dia bukan raja, tetapi mandor. Dia sebagai kepala pelayan bangsa Indonesia. Makanya sedikit-sedikit atas nama rakyat. Untuk rakyat dan sebagainya. Itu adalah memang peran fungsi atau istilahnya dalam sistem pemerintahan kita atau sistem politik kita seperti itu. Nah, ini dipelajari di dalam pendidikan kewarganegaraan. Hak dan kewajiban, demokrasi dan prinsip, ada prinsip-prinsip good governance. Ya, good governance berarti pemerintahan yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Indonesia seperti apa? Nah, Jokowi saya itu semburek ngomong negara Indonesia mungkin ya banyak seliweran informasi di negara kita. Kita itu berpijak pada bumi yang menurut bangsa-bangsa lain itu adalah surganya dunia. Kini itu bantalan emas, bantalan nikel, bantalan batu bara, bantalan kalau ke laut ya ikan, kalau ke hutan ya kayu, kalau di bumi ya tambang apa yang kita nggak punya. Tapi kenapa masyarakat berdiri di atas penderitaan? Sembuh Pak isinin turun ya Pak. Kenapa nggak seperti daerah-daerah negara-negara yang lain yang sumber daya alamnya besar, kehidupan masyarakatnya juga baik. Nah Indonesia itu Pak. Nah, apa yang salah negara kita? Ya tata kelola bisa juga. Ya, bumi ini diciptakan Tuhan bukan berarti tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Pasti tujuannya baik. Gusti Allah nyiptakno setan kanggo keapian kok.
Nah nek setan kamu keelan apa pangeran yang gawe setan kan? Gawe iblis. Nah, di dalam kehidupan bernegara kita juga perlu good governance. Pemerintah yang baik itu seperti apa sehingga dia menjadi seorang pemerintah yang amanah, benar-benar mempelayan ya pelayan lah apa yang kemudian ada bela negara, partisipasi warga negara. Bela negara nih zaman penjajahan ya melok perang rek ngono. Nah saiki penjajah perang besok. Musuh kita adalah kebodohan dan kemiskinan. Kalau perang kita sekarang, kalau dulu mungkin perang musuh manusia penjajah yang menindas warga negara Indonesia, tapi hari ini adalah menindas adalah kebodohan dan kemiskinan. Kebodohan itu bisa masuk di tataran pelayanan publik, tata kelola dan sebagainya. Itu yang kita lawan. Makanya ada adik juga kuliah, juga ngaji, juga. Itulah dalam rangka berperang melawan kebodohan. Kemiskinan, ya derajat kebutuhan kehidupan, kesejahteraan itu, ya uang itu penting. Tapi kalau tidak ada uang ya enggak jalan kan menurut ya. Karena itu yang disepakati gitu ya. Di dalam kehidupan bangsa kita. Nah, nek gak sepakat gak ada duit ya gak apa-apa gitu. Misalnya ya ijol-ijolan kok jam Mojopahit itu sistem ijon. Nah, tukar. Atau bisa juga wis ciptaan Tuhan yang ngene wong akeh yo kan keroyokan rek kan. Wis ana aturane sing gawe aturan sing ngerah kok ya. Nah, bela negara kita sekarang itu adalah bagaimana kita memperjuangkan atau melawan kebodohan dan kemiskinan dengan secara apapun. Kalau Anda mungkin dengan diri Anda sendiri dulu dijauhkan. Kemudian bicara tentang HAM, penegakan hukum, ini kalau di dalam kewarganegaraan juga akan bicara tentang itu. Banyak ketimpangan, keserakahan dari umat manusia atau mungkin sebagian oknum-oknum masyarakat atau pejabat yang perlu kita kritisi, yang perlu kita tegakkan. Itu di dalam kenegaraan. Intinya sifatnya itu adalah sifat yuridis, politis, dan praktis. Itu kalau di kewarganegaraan. Sedangkan perbedaan dari sisi orientasi keilmuan, Pancasila itu berorientasi pada nilai, moral, etika, dan filsafat. Bagi yang biasa sampaikan, memberikan kerangka nilai nasional ya untuk memahami berbagai macam ilmu. Jadi kerangkanya untuk apa? Ya, oleh ilmu itu ya ibadah, aku bagi pembahanan. Oleh ilmu ya perintah Tuhan Pak. Karena apa? Mungkin ketika ngomong kehidupan yang baik, ngomong kehidupan dunia, ngomong kehidupan akhirat, ya dengan ilmu Pak. Makanya saya mencari ilmu. Atau bisa juga mempelajari sebuah ilmu pengetahuan. Sajane masih gak kuliah ya gak apa-apa rek. Tapi derajat kehidupanmu, derajat kebahagiaanmu ya sebatas itu. Nah nek awakmu hanya sekedar makan untuk kenyang saja, ya apa bedanya sapi sampai wedhus sampai kebo sampai manuk ini, dia makan itu pertahanan hidup. Beda dengan sampeyan yang dibekali akal, rasa, cipta rasa. Awakmu iso ngrasakno pedes rek, iso ngrasakno asin rek, bisa merasakan manis, bisa merasakan gurih, sehingga derajat tidak hanya kenyang saja, tidak hanya bertahan untuk hidup saja, tetapi juga selera makan dan sebagainya, cita rasa dan sebagainya. Nah ini senggarai ketika kita memahami tentang pengetahuan yang didasari nilai-nilai ketuhanan yang sesuai dengan Pancasila itu dibutuhkan. Sehingga dalam orientasinya bisa kerangka nilai nasional, ono standar nasional SNI. Nek wong Indonesia ngene wis gak ngomong wong Jawa. Kita bicara Indonesia. Suatu misal kemarin ada sebuah Twitter status di media sosial
bahwa nanti kalau bisa pemimpin di negeri ini bukan orang Jawa. Nah, selama ini presiden-presiden di negeri kita adalah orang-orang dari Jawa. Apa salah? Ya sajane ya gak. Ya salah ya iso, bener ya iso. Mengapa harus orang Jawa? Loh, kalau dari sisi kebudayaan dibandingkan dengan wilayah-wilayah negara pulauan yang ada di negara Indonesia, mungkin Jawa lebih tua, lebih dahulu. Secara SDM bisa juga dikatakan lebih pinter atau lebih mampu. Nah, kalau sekarang mungkin dianggap pemerataan pembangunan, pemerataan pendidikan sudah merata, boleh saja. Kalau kita ngomong demokrasi, nggak salah, boleh pemimpin dari Batak, boleh pemimpin dari Papua, pemimpin dari Dayak, boleh, asalkan mampu. Tetapi ketika ngomong Indonesia, ya bukan ini arogansi, bukan primodalis ya. Ngomong kebudayaan, ngomong adat itu tidak hanya secara rasional, irasional pun juga mempengaruhi kehidupan di Indonesia. Jadi danyange, pengaruhi kekuatan spiritualnya itu juga harus benar-benar kuat, tidak hanya mengandalkan rasional. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa mungkin banyak pemimpin-pemimpin negeri kita dari orang Jawa. Biasanya nek wis dadi pemimpin itu bisa ditemoni Nyi Roro Kidul. Nek bagi orang rasional Nyi Roro Kidul itu ono enggak? Ya gak ono ngono lho. Kene dilogikano gak kene. Tapi nek menurut budaya adat kita ada. Jadi unsur-unsur kepercayaan, keyakinan itu sudah menjadi basic kehidupan di negara kita. Walaupun itu tidak diutamakan, tetapi itu juga akan menjadi pertimbangan juga. Dan artinya kalau ada adik mungkin unsur doa, unsur berkahan, mana sampai santri, barokai kan, mana kena hib, apa jenis mukibin, kabib, walah, suka mengkultuskan dan sebagainya. Itu mungkin dari pemikiran Barat nggak sesuai, tetapi di budaya kita, masyarakat Timur itu berpengaruh kan? Makanya sering muncul dengan dari Jawa. Kemudian kalau dari sisi perbedaan segi pembelajaran, learning outcome, keluarannya, harapannya Pancasila itu bisa menginternalisir nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, kritis, etis dan sebagainya, kewarganegaraan, isu dan sebagainya. Sedangkan perbedaan dari sisi fungsi dalam perguruan tinggi, maka kalau Pancasila itu sebagai fondasi nilai dan etika dalam pendidikan karakter. Jadi ciri khas masyarakat Indonesia atau ciri khas pendidikan di Indonesia harus berkarakter. Mungkin Jepang yang hari ini dikembangkan bahwa kalau ketemu gurunya naik sepeda motor harus turun, hormat dulu sampai menundukkan. Itu sakjane kan ya budayane wong kene to. Orang Jawa nek sampean yo pondok ketemu gurune ngono kok piye. Itu sekarang malah dikembangkan luar negeri, orang-orang barat atau orang-orang luar negeri yang mengadopsi dari pemikiran tentang karakter, pendidikan karakter. Ilmu dan adab itu kan beda. Wong iki pinter tapi ganti adab, repot kan. Padha mek wong bijaksana, wong ngerti ambek wong paham beda. Harapannya Pancasila di bulan itu bisa menjadi fondasi, jadi etika profesi. Kalau sampean paling etika berdakwah. Etika berdakwah piye Pak? Ya gak oleh menghujat. Walaupun itu kadang ya kalau contoh kuliah ora apa-apa, tapi nek isine hujat tok ya apa? Jarene kekritisan ya.
kaya Nur Sugi itu piye rek. Kalau ngomong logika rasional ya encen ngono. Jenenge menungsa kuwi ana keterbatasane. Nek kadang ya mau wis barang ngono. Gak mesti sampean niku sombong astagfirullahaladzim Allah kabar gak. Ini kadang menungsa kuwi wancuk ngono. Mari eling rek astagfirullah. Mosok kon diri kok wali. Astagfirullah, terakhir gak kuat mau esuk-esuk. Yo anggur misuwur dhisik mari astagfirullah ngono lho. Jadi nek Jawa Timur apalagi. Yo gak afdol nek gak ngomong ngono ya. Tetapi di dalam aturan keagamaan kita mungkin ada aturan. Mosok wong iku yo masih ngono, wong iku jeneng menungso mesti punya khilafnya. Yo ada keterbatasan. Yo nek kadang wis gak kuat temen ya wis iki mang wis iso mengkolak darat. Nah, di dalam pendidikan kewarganegaraan perguruan tinggi harapannya bisa membentuk civic literasi, menjadikan referensi ya, pemikiran, civic responsibility, civic engagement, sehingga berbasis pemahaman tentang ketatanegaraan. Itu kalau di kewarganegaraan. Kalau ini perbedaan dari segi fungsi. Sedangkan kalau perbedaan dari segi praktik pembelajaran, kalau Pancasila itu menggunakan metode yang digunakan diskusi filosofis, mencoba mengulas daya nalar. Daya nalar itu berarti iki nek ene dadine piye, coba berpikir. Nah, orang berpikir itu ya mahal kan? Kadang dari ide-ide pemikirannya bisa mengubah dunia, walaupun sederhana nih kadang ini ben ngopi-ngopi dok gak jane. Aku kemarin iku lho gara-gara menyopo ya opong lah itu dadi berkesan akhirnya jadi jodoh nih kan bisa juga. Ada studi nilai. Mungkin ada adik nanti di tesis atau deskripsi atau tugas bisa juga nanti tentang refleksi moral, ada studi kasus etika. Nah, banyak kasus-kasus sekarang yang terjadi, mungkin orang tua anak membunuh ibunya, atau mungkin seorang polisi membunuh ibunya, dia itu. Nah, itu studi kasus etika, bahwa sekarang itu nek bosone wong Jawa gudel nyusuk kebo, kebo nyusuk gudel tapi ora. Jadi orang tua sekarang itu biyen ngomong anake saiki ngomong putune. Yes. Ini kan banyak terjadi di daerah kita. Dengan alasan apa? Ya globalisasi, emansipasi, alasan kerja, alasan ngaji dan sebagainya, sehingga orang tuanya yang dulu ngomong anake saiki ngomong putune. Wis gak peduli saiki masih lulusan pondok ae. Bu, kula kadhe khatmil ten ngene Paciran. Padahal anake iki umur 2 tahun, 3 tahun. Kula titip nggih. Kula tak nderek niku. Sajane niate apik rek, tapi dadi gak apike ngono lho. Lah ngono ngomong etika piye rek? Nah, nek ngomong agama piye rek? Ya gak oleh jane ngono lho, tapi iki ngaji Pak lho ya apa. Nah, ini terjadi sekarang. Bahkan iso uga mbahne ngomong cicite lho ya. Nek mbahne cek kroso cek apa ya? Ya alasan ke ekonomi. Ibuke dadi guru MI, bapake dadi karyawan perusahaan atau TNI, sehingga wong makan mesti ngomong, sapa sing ngomong? Mbok ni wong tuane. Nerek mari winging, mari ngomong sampean kuliahno mondokno sampe kerjaane barang wis kerja dikon ngomong putune. Kon mbah, kon masak bisa ya Allah. Ngono iku ngomong adab, ngomong iki piye rek? Yo alasane kerja sama.
logikane. Ya, namanya orang tua pasti tidak akan menolak rek apa maneh putune ngono. Ayo putune jiwiten, ibuke jiwit anake ngono. Konangan mbahne sing diuring-uring sapa? Ya sing jiwit bukne ya. Paling diuring-uring meneh lho kok jiwiten ya apa ya jenenge anak ya kalah. Engko nek loro ya sampean dhewe sing ruwet. Padahal anak itu wablek ngene ya. Sembulah. Banyak kalau kita lihat studi kasus etika banyak nanti adik-adik memahami melihat konteks kehidupan di lingkungan Anda, di keluarga Anda banyak yang terjadi. Nah, itu Anda bisa riset, Anda bisa diskusi, bisa dilihat dari sudut pandang Pancasila, bisa dilihat dari sisi agama, sisi psikologi, sisi ekonomi, sebagainya. Wah, jadi orang tua, makanya banyak para ASN, pegawai negeri sipil, wah nek pensiun enak rek, kan pegawaian itu, iya karena ngono Pak, ya tambah pensiunnya tambah ruwet urip sampean ngono. Ruwetnya apa ya Bang? Karena alam ya sampean wis pensiune, sampean jak putune. Lah dikon mong putune. Rumasane momong putu gak ya ruwet tambahane ya. Engko nek anake awak panas dicegat tombokne, gak dianu galo anake ya piye. Itu di lihat aja. Kalau di kewarganegaraan kita bisa sering digunakan itu adalah simulasi sidang. Jadi kita mencoba menganalisis nek kalau seperti ini kita harus bagaimana, bersikap seperti apa. Memposisikan kalau tadi contoh kasus orang tua seperti itu, keluarga seperti itu, ya apa rek? Yo didolono buruh lah Pak, orang lain yang kita bayar atau apa. Wong tuane kon ngawasi tok nek ora apa-apa. Nanti sampean kon ngomong, sampean bayari ta wong tua sampean belanjani ta. Studi kasus politik. Ini kalau di kewarganegaraan dipelajari. Jadi ngomong kekuasaan, relasi kuasa. Kok saiki misalnya yang terbaru kasus Roy Suryo misalnya. Ternyata Roy Suryo itu dikongkon karo Megawati karo SBY. Alasannya apa? Royoan posisi nggak tadi Gibran. Agenda politik 2029. Itu contoh kasus politik, perilaku politik. Yo apa salah Pak? Yo gak salah rek. Ngomong wong Jawa, yo kabeh wong tua yo kepinoto anake dadi wong sing luwih mapan ketimbang awake. Apa salah Jokowi? Apa salah SBY? Apa salah Megawati notane? Padahal yang ngomong konsep politik cari oligarki, cari nepotisme. Tapi nek Jawa oleh enggak? Ya gak salah Pak jenenge wong tuwa kepinoto anake cek luwih mapan. Misalnya, wah ono peluang rek dadi kepala desa. Saat tadi cocok kata nulurang, gue ditolong gogolan, ditolong semua orang kalis, pokoknya anakku dadi lah. Bahkan mungkin kalau orang tua terhadap anaknya, saya kira nyawa pun akan dilakukan untuk itu ya. Kemudian ada metodenya itu saya debat publik. Kita mencoba belajar berbeda pendapat. Ya ngono rek, tapi aja ngono gitu. Perbedaan itu pasti ada, tetapi kehidupan harus tetap berjalan. Kon ngulon ya ngulon, nyetan kan. Terserah gitu. Padha meneh agama ngomong hakikat nyetan. Makrifat ngulon rek. Nek saiki mungkin kemarin yang di media sosial itu orang yang berilmu ya orang makrifat. Nek ilmu kok sampean ahli ngaji, Anda ngerti siapa Tuhan, siapa orang ngerti. Tapi rasanya kehadiran Tuhan Anda tidak merasakan. Yang bisa itu adalah orang makrifat. Nah, makrifat itu belajar dari pengalaman. Kalau orang ahli ilmu itu belajar dari kitab, dari buku, dari apapun. Pengalaman kan. Sarjana pendidikan. Sama musuh ustadzah kiai luar kampung. Yang lebih pintar kiai kampung sih ya. Dia praktek begitu.
seminggu maca tahlil iso 20 ya. Analisa konstitusi ini di kependidikan kewarganegaraan juga yang menjadi metodologi. Jadi menganalisa apakah aktualisasi atau relevansi dari nilai-nilai ini tetap bisa dijalankan atau tidak. Ya kumang, nek zaman wis ngene Pak, ya apa? Iku ngongkon wong buruwi ya biaya maneh. Gajine sakmene ya ora cukup. Wong arek saiki iku gak mangan anu tok Pak, ya susu ya anu. Omane nek wis gedhe. Panganane akeh, mangan pulsa. Mangan BBM. Mangan apa maneh? Akeh. Ya nek biyen sangoni ku paling ge tuku ngombe, ge tuku jajan. Saiki gak rek. Ge tuku BBM, ge tuku pulsa, ge tuku macam-macam. Sehingga banyak kebutuhan yang analisa konstitusi, peraturan, kebijakan. Tapi nek ngomong kewarganegaraan berarti ngomong kehidupan bernegara. Aturan yang ada. Contoh sekarang, menurut Anda dengan adanya MBG itu Anda setuju atau tidak? Apa ya? Kalau dari MBG itu banyak. Kemudian juga ada mata kuliah atau kajiannya tentang HAM, hak asasi manusia. Jadi bagaimana bangsa Indonesia mempunyai hak hidup, misalnya hak untuk hidup itu kan hak HAM, artinya hak untuk mendapatkan perlindungan tentang kehidupan atas nyawa, atas ruh yang diembannya atau dipinjami oleh Tuhan terhadap jasad kita untuk dilaksanakan sebagai tugas fungsinya sebagai umat manusia di dunia. Kalau kita ditugaskan sebagai khalifatul fil ardh, berarti memimpin dunia kita, memimpin diri kita, maka di dalam HAM ini akan dibahas. Tentunya hak-hak dasar manusia juga dibicarakan di sini. Artinya sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila itu. Jadi hak untuk berkehidupan layak, mendapatkan pelayanan, mendapatkan apapun boleh.